Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa dengan Ibu di mata pelajaran matematika. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tetapi tidak mengurangi semangat kalian untuk terus belajar. Meskipun kalian harus belajar di rumah. Belajar itu tidak harus di sekolah, tetapi dimanapun dan kapanpun kalian harus tetap belajar. Baik anak-anak, ini adalah pertemuan pertama mata pelajaran matematika di kelas 9. Siapkan buku catatannya, kemudian simak apa yang Ibu sampaikan, nanti di akhir akan Ibu berikan latihannya. Pada hari ini yang akan Ibu sampaikan materi tentang bilangan berpangkat. Nah, sudah Ibu tulis di sini. Pangkat itu dibagi dua. Ada pangkat sebenarnya, ada pangkat tak sebenarnya. Apa itu pangkat sebenarnya dan apa itu pangkat tak sebenarnya? Ibu akan bahas satu persatu. Sekarang akan Ibu bahas tentang pangkat sebenarnya. Kalian pernah belajar, kalau tidak salah di kelas 7 ada, di kelas 8 juga kalian mungkin pernah belajar tentang pangkat. Kita mengulang lagi ke materi sebelumnya. 2 pangkat 2, Ibu berikan contoh di sini. 2 pangkat 2 itu artinya adalah 2 dikali 2. 3 pangkat 2 itu artinya sama dengan 3 dikali 3. 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 kali 3. Selanjutnya 3 pangkat 4 itu artinya sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sehingga jika Ibu memiliki A pangkat M, ini artinya bahwa perkalian A dikali A dikali A dikali titik-titik itu sebanyak M kali. Jadi artinya di sini bahwa A-nya itu dikalikan sebanyak M kali. Syaratnya bahwa M-nya itu harus bilangan bulat positif. Jadi M-nya itu harus bilangan bulat positif atau di sini bilangan asli, ya. Jadi A pangkat M itu sama dengan A kali A kali A kali berapa banyak perkalian A sebanyak M kali. A di sini itu artinya absis atau disebut absis. A itu disebut absis atau bilangan pokok. Sedangkan M-nya itu adalah bilangan bulat. Karena syarat pada bilangan berpangkat itu pangkatnya bilangan bulat positif. Ibu berikan contoh di sini. Misalnya hitunglah berapa nilai dari 0,2 pangkat 3. 0,2 pangkat 3 itu berarti 0,2-nya disebut absis, 3-nya itu adalah pangkatnya. Berarti absisnya itu dikalikan sebanyak pangkatnya. Pangkatnya pangkat 3, berarti 0,2 dikali 0,2 dikali 0,2. Kalian pernah belajar tentang atau kalian mungkin pernah belajar mengalikan, ini bilangan desimal, ya. Ini bilangan desimal 0,2 dikali 0,2 dikali 0,2. Coba siapa yang sudah mencatat, kemudian menghitung soal tersebut, berapa jawabannya 0,2 pangkat 3? 0,2 pangkat 3 ternyata jawabannya adalah, kalau misalnya kita hitung begini ya, 0,2 dikali 0,2 itu sama dengan
Ini perkaliannya seperti ini ya. 2 kali 2 berapa? 2 kali 2 itu sama dengan 4. Oke, 4. Kemudian kita lihat, di belakang koma ada berapa angka? Ada 2 angka, 1, 2. Berarti, nah, 2 angka di belakang koma, 0, 0. Nah, jadi 0,2 dikali 0,2 itu hasilnya 0,04. Ini baru pangkat 2. Karena pangkat 3 berarti yang 0,04 itu kita kalikan lagi dengan 0,2. Nah, kita hitung berapa hasilnya. Ada yang sudah menghitung berapa 0,04 dikali 0,2? 2 dikali 4 atau 4 dikali 2 itu hasilnya 8. Kita tulis 8. Nah, kemudian kita lihat di belakang koma ada 3 angka. Berarti 0. Kita tulis 0. Karena 3 angka di belakang koma, maka jawabannya adalah 0,04 dikali dengan 0,2 itu hasilnya adalah 0,008. Kita tulis di sini. Nah, sudah ya, didapat jawabannya 0,2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 0,008. Sekarang kita lihat lagi soal berikutnya. Ada soal berbentuk pecahan 1/5 pangkat 4. Itu artinya sama dengan 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5. 1/5-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Bagaimana cara menghitungnya? Ada yang sudah bisa? Kita kalikan dulu. Kalau yang namanya pecahan itu ada yang disebut dengan pembilang dan ada yang disebut dengan penyebut. Pembilang itu yang di atas itu namanya pembilang, sedangkan yang di bawah itu namanya penyebut. Kalikan dulu semua pembilangnya 1 kali 1 kali 1 kali 1. Berapa? Kita tulis 1. Sekarang penyebutnya kita kalikan. 5 kali 5 kali 5 kali 5. Berapa 5 kali 5 kali 5 kali 5? Kalikan dulu. 5 kali 5. Berapa 5 kali 5? 25. Kemudian 5 kali 5 lagi kita kalikan 25. Sekarang 25 dikali 25. Ya, jawabannya adalah 625. Kita lanjutkan ya. Untuk soal berikutnya, kita coba dengan bilangan negatif. Negatif 3 pangkat 2. Nah, negatif 3 pangkat 2 itu sama dengan negatif 3 dikali negatif 3. Pasti sudah tahu kan jawabannya? Negatif 3 dikali negatif 3. Atau minus 3 minus 3 dikali minus 3. Min 3 dikali min 3. Itu sama dengan berapa? Kalau negatif dikali negatif? Ya, hasilnya adalah positif. Positif 9. Kita coba lagi. Kalau misalnya ada soalnya negatif 3, kita pangkatkan 3. Itu sama dengan negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Boleh langsung dikerjakan negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Kalau misalnya kita hitung sama-sama ya. Kalikan dulu yang negatif 3 dikali negatif 3. Yang tadi negatif dikali negatif itu hasilnya adalah positif. Jadi positif 9 dikali negatif
3. Sehingga hasilnya adalah sama dengan negatif 27. Kita ulang, negatif 3 pangkat 3 itu sama dengan, atau artinya sama dengan negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Negatif 3 dikali negatif 3 hasilnya 9. Kali lagi, karena ada sisa di sini negatif 3, sehingga 9 dikali negatif 3 hasilnya adalah negatif 27. Bagaimana kalau misalnya di sini Ibu beri contoh negatif 3 pangkat 1? Berapa hasilnya negatif 3 pangkat 1? Ya, betul. Hasilnya adalah negatif 3. Oke. Lanjut ya. Kita lanjut lagi. Bu, bagaimana kalau misalnya negatif 3-nya dipangkatkan 4? Berarti kalian tulis negatif 3-nya sebanyak 4 kali. Berarti perkaliannya negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 kali lagi negatif 3. Nah, berapa negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3? Itu adalah, kalau misalnya kita sederhanakan lagi, negatif 3 kali negatif 3 itu kan sama dengan negatif 3 pangkat 2 ya. Nah, gitu. Dikali lagi dengan negatif 3 kali negatif 3 itu sama dengan negatif 3 pangkat 2. Negatif 3 pangkat 2 itu hasilnya positif 9. Dikali negatif 3 pangkat 2 itu hasilnya 9. Sehingga 9 dikali 9 hasilnya adalah 81. Bagaimana anak-anak? Paham? Sampai di sini? Kalau sudah paham, Ibu akan berikan latihannya. Kalian tulis di buku tugas, kemudian nanti difotokan hasilnya dan dikirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Tapi sebelumnya kita ambil dulu kesimpulan bahwa bilangan berpangkat itu dibagi dua. Ada bilangan pangkat sebenarnya, ada bilangan pangkat tak sebenarnya. Ya, yang kita bahas hari ini hanya di pangkat sebenarnya. Nanti selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang pangkat tak sebenarnya. Ibu berikan latihannya. Hitunglah dari bilangan berpangkat berikut ini. Nomor 1, 5 pangkat 3. Yang kedua, 5 pangkat 4. Kalian kerjakan sesuai dengan yang Ibu berikan contoh di materi tadi ya. 5 pangkat 4, kemudian 12 pangkat 2, negatif 7 pangkat 3, negatif 7 pangkat 4. Selanjutnya nomor 6, bilangan desimal. Kita coba 0,44 pangkat 2, 0,25, 0,25 pangkat 4. Nah, ini latihannya. Ibu sebutkan ya satu-satu. Hitunglah. Nomor 1, 5 pangkat 3. Maksudnya hitunglah dari bilangan berpangkat berikut.
Yang nomor 1, 5 pangkat 3, nomor 2, 5 pangkat 4, nomor 3, 12 pangkat 2. Selanjutnya negatif 7 pangkat 3, kemudian negatif 7 pangkat 4, 0,4 pangkat 2, 0,25 pangkat 2, nomor 8, 0,5 pangkat 4, 1/8 pangkat 2, dan yang terakhir 2/3 pangkat 3. Sekali lagi, kalian kerjakan di buku tugas. Kalau sudah selesai, kalian fotokan hasilnya dan dikirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Mungkin untuk pertemuan pertama kali ini kita cukupkan sekian dulu. Nanti kita sambung lagi di pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan terus belajar.